Analisis singkat dua dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU. Jadi setelah informasi yang 9 ditutup itu dibuka. Dari Rosuryo ini ya, menjawab banyaknya pertanyaan yang diajukan ke saya tentang dua dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU yang kemarin, Senin 9 Februari 2026 diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi. Berikut analisis singkatnya. Disisakan BAP ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Prinsipal Rismond Sianipar ya. Mau dengarkan dari Rismond ya. Silakan. Ini induknya. Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Leoni Lydia dan Dr. Bonatua Silalahi untuk menjadi ahli dalam menjelaskan pertama bahwa informasi yang kami teliti identik ternyata dengan informasi yang ada di KPU. Yang kedua, bahwa penelitian yang berkaitan dengan teknik-teknik atau metodologi-metodologi yang baku dalam digital image processing itu bahkan sudah ada hampir di semua jurusan teknik elektro maupun teknik informatika di Indonesia. Ya, jadi kalau yang menuduh bahwa teknik-teknik yang kami pakai itu adalah manipulasi dalam arti maksud jahat, itu kayaknya perlu sekolah lagi. Ya. Yang ketiga, ya, bahwa ya sebenarnya ini berkaitan semua dengan pattern recognition, pengenalan pola di dalam induk dari sejumlah kelompok ilmu, termasuk image processing, forensik dan lainnya, bahwa ini sudah baku. Ya, ilmu pattern recognition itu di jurnal IEEE kalau nggak salah tahun 1960-an sampai 1970-an juga sudah banyak hal seperti ini. Bagaimana mencocokkan pola-pola dalam objek-objek dari sebuah dokumen, dari sebuah gambar digital, video, ini udah biasa. Tetapi di sini malah dituduh sebaliknya. Oke, sekian begitu dulu. Oke, ada sedikit pengumuman besok luar biasa. Kita mengajukan 3 ahli. Dan 3 ahli ini akan mengguncang bumi, gonjang-ganjing. Silakan Bang. Baik. Besok ya. Ya, rekan-rekanku yang terbaik, luar biasa. Hampir setiap hari kita ada di sini ya. Hari ini adalah tadi sudah jelaskan Dr. Leoni dan Dr. Bona akan memberikan penjelasan di dalam sesuai dengan keahlian mereka. Dan yang penting tadi disinggung Prof. Repli bahwa sebenarnya untuk ahli kita belum selesai besok loh. Jadi hari ini dan besok itu namanya gelombang kedua. Kemudian sesudah besok ada gelombang ketiga. Gelombang keempat mungkin. 10 orang ahli lagi kita tampilkan. Jadi kita sangat serius. Peneliti ini, yang RRT ini kita harus backup secara ilmiah. Nah kita nggak tahu dari pelapor atau pengadu sebelumnya, ahlinya, saksinya itu siapa nggak pernah muncul. Kalau kita munculkan, bahkan hari ini semacam declare gitu ya, belum bersaksi aja di dalam, ahli kita sudah memberikan penjelasan kepada siapa? Masyarakat. Ini perlu learning buat masyarakat kita. Nah, untuk besok khususnya, kembali saya katakan kita tunggu ya. Ada 4, Prof. 4 ya? Bukan 3 ya. Oke. Tapi saya nggak spill nama. Saya selalu men-spill nama yang sudah memang kesohor. Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Mantan Wakapolri dan keahliannya adalah di kepolisian dan berita acara. Sebelum ke sini kita sudah meeting, brainstorming dengan beliau. Mulai dari Solo barangkali ya. Prof kan sudah ya. Dia saksi di Solo juga, CLS. Dan besok akan hadir beliau. Yang 2 mohon izin ya, saya belum spill. Karena saya kemarin mengatakan terpilar bahwa orang penting, semua orang penting sebenarnya. Emang Mbak Leonin nggak penting, dari ITB loh nih. Dulu yang pernah juga mengobrak-abrik Sirekap ya. Ini tadi kan disebut. Nah, Dr. Bona juga luar biasa keahliannya. Dan dia sudah dihadiahi oleh Komisi Informasi Publik terhadap 2 salinan ijazah. Nah untuk itu saya fokus, saya mengatur ahli, bukan mengatur, saya mengkoordinir ahli dan saksi di Polda ini. Rekan-rekan itu jangan dianggap gampang. Jadwal kita sudah ada, jadwal penyidik tidak ada. Nah untuk itu mohon bersabar ya. Kalau hari ini 2, besok 3 atau 4 itu sesuai dengan jadwal dari penyidik yang ada. Saya pikir begitu, besok saksikan ya Komjen Pol
Ugroseno akan hadir di sini dan positif. Dan yang 2 lagi nanti besok lihat aja ya siapa yang hadir di sini. Saya kira bukan Katanya 4. ya 4 dan kita lihat besok siapa orangnya, Prof. Jadi saya nggak spill, lihat saja nanti di layar yang muncul di sini siapa. Kemudian sesudah besok kita akan ajukan lagi kloter atau gelombang ketiga ahli. Kalau ahli jangan sekitar, tapi 10 orang lah saya pastikan. Karena tuh kalau manusia kan terhitung. Jadi 10 orang kami setidaknya akan ajukan untuk gelombang ketiga. Nah ini sampai tuntas tas-tas urusan di Polda ini sampai berimbang dengan, bahkan kita bisa melebihi dari pelapor barangkali atau pengadu tentang keahlian ini. Dan kita semua transparan ya, tidak ada pendapat-pendapat yang tidak di-share dan segala macam. Nah untuk itu saya kembalikan lagi ke host kita, Prof. RH. Jadi yang jelas besok itu selain Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, ada Profesor Doktor titik-titik, ya kan? Nanti sore lah kita bikin flyernya kan? Oh nanti sore barangkali. Ya, kemudian ada doktor yang menjadi peneliti puluhan tahun, yang katanya nggak pernah dia pakai izin, license dan lain sebagainya. Ya peneliti aja. Yang keempat saya nggak tahu. Sebut saja sedikit budayawan dia, Prof. Oke. Jadi karena beliau sangat kooperatif dan kontroversial juga lagi kontroversial. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian nanti bisa hadir di sini. Kami secara resmi mengundang pukul 9, bukan pukul 9.30 karena 3 orang, pukul 9 ya. Jadi kita undang pukul 9 untuk press conference di sini, mendengarkan keterangan awal dari 3 atau 4 ahli yang kami hadirkan, yang pastinya dahsyat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ya. Oke. Oh, ada pertanyaan. Kenapa? Oh, pernyataan. Iya, ya. Bacakan sebentar ya. Penting soalnya. Berhubungan sama hadiah sama Bona. Tapi Bacakan aja. saya pelan-pelan ya. Sekarang saya pelan-pelan karena jangan sampai ada kata identik tidak identik juga beda-beda ya. Itu penting. Saya bacakan ya. Analisis singkat 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU. Jadi setelah informasi yang 9 ditutup itu dibuka. Dari Rosuryo ini ya, menjawab banyaknya pertanyaan yang diajukan ke saya tentang 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir dari KPU yang kemarin, Senin 9 Februari 2026 diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi, berikut analisis singkatnya. 1. 2 dokumen salinan ijazah Jokowi terlegalisir yang merupakan dokumen pendaftaran JKW untuk Pilpres ini meski dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M. Agri SC 2014 dan Dr. Budiadi S. Hud M. Master Agriculture ini ya 2019, namun keduanya tidak mencantumkan tanggal bulan tahun legalisasinya. This is the question. Kok tidak mencantumkan tanggal bulan tahun legalisasinya? Kita tunggu juga besok dokumen dari KPUD DKI 2012 dan KPUD Surakarta 2005 dan 2010. Apakah legalisasinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak? 2. Secara fisik, format kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir ini tidak bisa disebut identik. Formatnya ya, bukan informasinya ya. Beda format ya. Karena salinan yang tahun 2014 tampak terkompresi horizontal sehingga bentuknya menjadi cenderung kotak garis miring bujur sangkar dibandingkan dengan salinan tahun 2019 yang masih proporsional persegi panjang. Meski berukuran A4 garis miring kuarto, lebih kecil dari ukuran lazimnya ijazah UGM yang berukuran A3. Jadi kalau saya punya ijazah UGM gede ya, A3 bukan A4. 3. Kesalahan fatal tidak identiknya dalam tanda kutip kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir di atas ini jelas menunjukkan bahwa tidak dilakukan proses identifikasi apalagi autentifikasi dengan lembar ijazah aslinya dalam tanda kutip ya, dengan catatan kalau ada dalam proses verifikasi faktual. Inilah yang membuat dokumen yang sangat penting di atas meski sudah di atas 10 tahun belum diautentifikasi dan disimpan secara resmi di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. Dengan demikian secara teknis kedua salinan ijazah Jokowi terlegalisir di atas tidak bisa dianalisis dengan ELA, Error Level Analysis, histogram dan luminance gradient karena hanya berupa fotokopi hitam putih dan juga tidak menampakkan watermark, emboss
dan berbagai detail penanda keaslian dokumen lainnya. 5. Oleh karena itu, postingan Dian Sandi Utama di platform X Twitter tertanggal 1 April 2025 tetap merupakan barang bukti karena dialah yang mengatakan hal tersebut asli dan yang melakukan transmisi dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik sesuai pelanggaran dalam pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11/2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 2024. Jakarta, Selasa 10 Februari 2026, Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Jadi sekali lagi ya, yang dilihat Mas Roy itu adalah formatnya. Tapi informasinya sama. Dan karena dokumen Dian Sandi lah yang hari ini dianggap yang paling solid untuk diteliti, maka itulah basis utama penelitian mereka. Jadi kalau dokumen Dian Sandi dianggap bukan dokumen dari Pak Jokowi, tidak ada pernyataan seperti itu. Bahkan Dian Sandi setelah press conference di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei kan datang ke Solo untuk minta maaf ke Pak Jokowi karena mengupload dokumen tanpa izin. Tetapi Pak Jokowi tidak marah katanya. Itu artinya bahwa secara tidak langsung Pak Jokowi mengatakan itu asli, kan begitu teorinya. Karena kalau dia mengatakan tidak asli kan minta cabut dia. Nah karena itulah apa yang dilakukan RRT adalah sah adanya sebagai peneliti, warga negara bahkan ya, warga negara peneliti untuk meneliti dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2. Dan putusan Komisi Informasi Publik yang baru saja didapatkan oleh Bonatua. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab ya. Sekali lagi kami menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Roy, Rismond dan Tifa. Karena itu kita berjuang agar kriminalisasi ini dihentikan dan kasus ini segera dihentikan juga karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan ke tahap apapun. Bahkan saya mengatakan, jangankan ditingkatkan ke penyidikan, diterima saja laporannya harusnya enggak. Karena sekali lagi, kalau delik aduan ada legitimasinya karena dia bekerja untuk kepentingan publik. Kalau delik-delik umum pidana lebih gawat lagi karena mereka adalah warga negara, bahkan seorang peneliti yang mengerjakan tugas dan hak kewarganegaraannya, ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.